Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanah 'ala as-samawat, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan gunung. Fa abaina ayahmilnaha, tapi semuanya nggak mau. Tuh, Nade, nggak mau apa? Memikul amanah itu. Kenapa? Dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakan karena beratnya amanah itu. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Gunung pun nggak mau ya? Nggak mau. Langit nggak mau, bumi nggak mau, gunung nggak mau untuk menanggung amanah itu. Tapi manusia yang kata Allah apa tadi? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu suka zalim dan sangat bodoh. Sangat bodoh. Diamanatkan ke manusia. Nah, manusia kan memang kadang-kadang juga hebat. Kalau bikin jalan aja gunung bisa ditembus, nggak dek? Gunung bisa ditembus gitu ya? Tembus, dibobok gitu. Iya, gunung dibobok. Bisa ada jalan. Lautan juga Bisa dibikin jembatan. bisa dibikin jembatan. Seperti jembatan Suramadu. Tahu Suramadu? Iya, tahu. Udah pernah ke sana? Udah pernah nyebrang. Iya. Itu kan laut ya? Itu laut tapi bisa gitu ya. Bisa. Tapi cuman karena kehujanan pilek manusia. Nanti ada titik lemahnya, doif, lemah itu ada. Kayaknya nggak boleh. Manusia itu tadi kayak apa tadi namanya? Menyombongkan. Karena apa? Zaluman jahula. Nah, sebetulnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit. Tugas-tugas keagamaan kepada langit tadinya pertama. Pada bumi, gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanah itu, yang berat itu, ditolak Pak akhirnya. maka semuanya ditolak, nggak pada mau. Ditawarin tuh. Jadi kalau begitu bumi dulu pernah menjadi ada komunikasi ya sama Allah berarti. Ada komunikasi. Sama langit dan bumi dan gunung. Nah, kemudian untuk melaksanakan tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia. Nah, hebat tuh manusia, dia menerima. Hebatnya manusia itu menerima. Sedangkan langit bumi aja nggak nerima itu. Nah, dengan konsekuensinya, siapa yang mengamalkan melaksanakan kebaikan akan diberikan pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kata Allah, kalau mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Walaupun manusia itu badannya kecil dibandingkan bumi sama langit dan gunung, coba. Apa sih gedenya? Tapi nerima aja gitu ya. Tapi hebat mau nerima gitu. Hebat menerima. Hebatnya manusia. Kemudian dia si apa tadi makhluk yang langit, bumi dan gunung itu tidak berani, manusia berani menerima amanah tersebut karena manusia mempunyai potensi. Apa kira-kira bahasa babenya potensi? Potensi. Apa namanya? Jangan taruh depannya, jangan. Apa? Impotensi. Impotensi. Potensi itu ada kemampuan, keahlian gitu ya. Kebisaan. Kebisaan. Kalau kata orang kita mah. Iya. Nah, apa? Kenapa? Manusia punya hawa nafsu, punya ambisi. Boleh nggak kita punya nafsu? Boleh. Tapi nafsunya yang terarah, yang baik. Termasuk akal gitu ya? Ya, nafsu pingin kaya boleh. Itu nafsu juga. Nafsu juga. Pengen kaya itu nafsu. Ambisi namanya. Kemudian ingin apa lagi? Nambah. Ingin nambah. Ngomelin mempok tuh. Ya. Bang Ian pengen nambah kali dia nih. Nah iya. Bang Ian apa kabar? Bang Ian lagi monitor katanya. Monitor. Ya. Jadi ini apa?
ambisi ini, hawa nafsu ini yang paling berat adalah syahwat. Nafsu mah beda dengan syahwat. Kalau nafsu ingin kaya, ingin pinter, ingin hebat, ingin apa, itu nafsu. Itu nafsu ya. Iya. Tapi kalau udah berbicara syahwat, itu urusan perut ke bawah. Gitu ya. Urusan perut ke bawah. Iya. Nah, itu yang sering mengelabui mata orang adalah syahwat. Dan menutup pandangan hatinya. Nah, disitulah nanti Allah menyifatinya dengan apa? Disebut dengan zalim dan bodoh. Karena apa? Syahwatnya tidak pada tempatnya, dan tidak yang tempat yang baik atau pada tempatnya. Oke, baik, Guru, kita break sebentar. Ya, masih banyak sekali materi yang akan disampaikan, tapi sekarang sudah 26 menit bergeser dari pukul 8, kurang lebih 30 menit lagi bersamaan kita. Insya Allah nanti bakalan dilanjut lagi sama guru kita, tapi kali ini kita break dulu sedikit. Ada yang mau lewat. Satu suara kita telinga. والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدادنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا علم
الكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. Radio Babe, Bekasi banget. Mak, kan kemana sama gua ya? Apa kambing? Bagaimana sih, Mak? Ini udah jam berapa? Baju mon emang gak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh, lo ambil. Gue udah taruh no di laundrynya Warung Kucek. Laundry warung kucak. Ntar gua baju gua lecak lagi, Mak. Namanya aja laundry Warung Kucek. Tapi baju ditanggung ngejreng. Gua no, Mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan, gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry, dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Bendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Radio Babe, Bekasi banget. Oke, masih bersama Dirian di 954 AM Stereo dan juga guru kita di acara Jimat Kajian Malam Jumat. Tentunya bersama Radio Babe yang punya Bekasi banget. Oke, baik nyanyi keluarga Babe, kita lanjut lagi kajian kita pada malam hari ini dengan tema amanah ya. Masih banyak kajian kita yang bakal disampaikan, maka kita simak, kita pelajari dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Jadi berkaitan dengan amanah, makanya kalau orang yang sudah dipercaya amanah itu, maka orang akan selalu percaya terus. Tapi kalau sudah sekali dia berbohong, nah terus dah orang udah gak percaya. Walaupun kebaikannya udah banyak banget. Banyak. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh. Sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Akan membawa ke surga. Iya. Kemudian kebaliknya, dusta itu bawa keburukan, dan keburukan itu bawa ke neraka. Jadi bagaimana mungkin ketika orang itu sudah tidak dipercaya lagi, disebut dengan khianat, ya orang susah udah mau ngomong dua bakul kayak kalau kata bahasa Babe mah Kagak didengerin, kagak dipercaya lagi udah. Iya. Ngomong apa lu juga udah gue tahu lo. Iya. Nah, kalau udah dicap seperti itu kan kita udah sebagai pengkhianat ibaratnya, yang tidak amanah. Kan khianat itu sifatnya, orangnya pengkhianat. Pengkhianat tuh orang mau pengkhianat tuh udah halal tuh darahnya. Halal darahnya. Wah, iya. Karena ada pengkhianat kan jadi tahu rahasia seseorang atau tahu rahasia negara gitu. Iya. Makanya pernah dulu seorang pengkhianat itu yang namanya siapa itu menghancurkan, tahu strateginya perang, padahal waktu itu hanya orang tertentu, tetapi di dalamnya ada pengkhianat. Ada pengkhianat. Sehingga hancurlah karena ada pengkhianat itu. Makanya dosanya besar, gede banget tuh. Dosanya gede ya. Wah iya. Dan sampai darahnya itu halal ya. Ya,
Karena itu mengkhianat dia, Sangat luar biasa pengkhianat. mengkhianati. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dengerin Radio Babe ini, kita jaga tuh amanah. Sebagai ketua, sekecil apapun, sebagai ketua atau apapun harus kita jaga. Makanya ada seorang pegawai RT gitu kadang-kadang kan, ya kita juga jangan seuzon baik tuh sama RT atau pegawai, jangan. Nah, jangan seuzon we sama Ya, RT. seuzon aja gitu. Ini RT nih rumahnya yang dibagi-bagi sembako cuman saudaranya doang nih. Saudaranya mulu yang dapat. Kan sekarang di zamannya itu ya. Iya. Dapat yang meratus, yang sembako apa tuh lah banyak tuh. Banyak bantuan-bantuan. Banyak bantuan karena Covid ini. Seuzon lah kita, itu tidak boleh. Tetap dia yang jelek mah. Kaki apa nenek? Sian. Tak kira Biarin lah kaki nenek mah tua sendiri. Ya tua adek dewek. Nah, ini amanah penting sekali dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita tidak menjaga amanah itu, maka kita tidak dihargai orang lagi. Kita tidak didengar lagi oleh orang lain. Kita jaga betul amanah yang diberikan Allah kepada kita ini sebagai manusia tadi, yang memang mempunyai ambisi yang membuat orang itu melenceng dari membawa amanah itu karena punya ambisi dan syahwat. Kalau bahasa Qur'annya innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada perbuatan buruk. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi itu yang membuat orang itu selamat ketika rahmat Allah diberikan kepadanya. Karena mayoritas nafsu itu membawa kepada keburukan, bisu. Illa ma rahimar, kecuali yang rahmat yang nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, para pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dikatakan dalam ayat ini yang terakhir di ayat 72 ini zaluman jahula. Karena Allah menciptakan kita ya sangat tahu Allah kalau manusia itu suka zalim, suka emang bodoh. Mau aja tuh dikasih amanah gitu, bahasanya bodoh manusia. Mau aja tuh. Nah, sayangnya yang tadi dari awal saya katakan bahwa hebatnya manusia bisa menguasai apa saja, tapi dia punya kelemahan. Badannya kecil tapi bisa menghancurkan gunung. Iya. Iya tuh, Malik. Badannya kecil, gedean gunung, tapi gunung bisa dihancurkan. Gunung bisa dihancurkan gitu. Iya, itu hebatnya manusia. Nah, sehingga manusia ini, kita ini adalah makhluk yang memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Ini Tapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami rendahkan jadi paling bawah aspal juga. aspal lagi aja. Nauzubillah min dzalik. Ada apa enggak ada? Ini ada yang miss call tadi ini. Nah. Ada yang mau bergabung mungkin nanti ada segmennya, tapi masih lanjut aja ya. Nanti kita kasih waktu di akhir segmen kita buat yang mau bergabung, nanti siapin aja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tentunya di 085894862954. Tapi nanti dulu ya, kita masih lanjut materinya. Oke, sedikit Oke, lagi. dilanjut silakan. Nah, tadi manusia yang tidak menjalankan amanah, kemudian mau menerima amanah itu manusia, sehingga dari akibat penerimaan amanah ini Allah itu memberikan azab kepada orang-orang munafik dan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini ada di dalam ayatnya, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Tuh, mengazab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Itu diazab tuh. Kenapa? Dia mengabaikan amanah tadi yang telah diberinya, telah dipikulnya.
Udah saya ngambil amanah itu kan kata manusia begitu. Iya. Ternyata manusia itu tadi ada yang munafik, ada yang musyrik. Ada yang musyrik. Itulah orang-orang itu yang mendapatkan azab. Nah, kemudian apa? Wa yatuballahu 'alal mu'minin, dan Allah menerima tobat-tobatnya orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal udah musyrik ya. Udah Munafik. kufur, munafik, tapi Allah tetap Maha Penyayang dan Pengampun. Dan pengampun. Nah, oleh karenanya manusia-manusia yang tidak menjalankan amanah ini tadi adalah orang-orang munafik dan orang musyrik. Musyrik. Orang munafik itu tadi yang suka berbohong, tidak menjalankan amanah, mendustakan, berdusta, itu munafik. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Udah zalimnya gede banget musyrik. Kemudian kata Allah, wa yaghfiru ma duna zalik. Jadi Allah mengampuni selain daripada musyrik. Makanya hati-hati betul kita terhadap kemusyrikan. Menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Padahal dikatakan ayat yang sudah gacoan kita kalau sholat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, tempat kita meminta. Padahal satu gitu ya. Iya. Ngapain kita pergi kemana-mana minta? Ngapain kita pergi jauh-jauh? Ya kalau ziarah itu kan apa tujuannya ziarah? Ziarah itu mengenang sejarah dari yang kita datengin. Yang kita datengin. Misalkan itu seorang wali, seorang ulama besar, kita lihat sejarahnya seperti apa. Itu namanya ziarah. Kemudian kita berdoa di situ kepada Allah agar kita ya mudah-mudahan sukses ya dalam menjalankan ibadah seperti wali Allah di situ. Tapi tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang terkadang niatnya beda lagi nanti. Wah, yang melenceng nih ya. itu kalau orang ziarah harus dibimbing, Harus dibimbing ya. jangan dibiarkan. Ini tugas kalau mengadakan ziarah itu harus dibimbing, Harus ada bimbingnya. bimbingan, jangan sampai terpleset akidahnya. Nanti kita terbawa tuh sebagai panitia. Ya orang kan konotasinya kalau ziarah itu nanti pulang teh dagangnya maju, Iya, begitu. nanti punya duit banyak gitu kan. Duit banyak gitu Nah, ya. itu harus diluruskan. Bahwa ziarah itu tidak seperti itu. Nah, seperti kita umrah kan, kita ziarah ke makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di situ kita di Masjid Nabawi, kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Gitu. Jadi jangan sampai juga kita tergolong ini tadi kepada orang-orang yang musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nauzubillah. Nah, pendengar Radio Babi yang dimuliakan Allah, ya kita dimulai dari saya lah, Al-Fakir. Kita bisa menjaga amanah ini dengan baik. Amanah dimiliki istri atau suami, diberikan anak, diberikan ilmu, diberikan harta. Diberikan harta, amanah itu apa? Kita keluarkan hak-hak orang. Kita keluarkan di jalan kebaikan. Itu amanah tuh namanya, menjalankan amanah. Kalau kita diberikan harta tetapi kita tidak gunakan di jalan Allah, itu namanya tidak amanah. Termasuk mengeluarkan zakat barangkali. Wah, itu mah wajib. Wajib gitu ya. Kan kalau zakat itu ada syaratnya harus haul, nisab. Haul itu udah setahun maksudnya. Haul itu setahun. Kemudian nisab, batas yang harus dikeluarkan itu nisab. Emas, walaupun kita punya emas itu walaupun ada zakatnya, tapi belum sampai ke nisabnya, belum wajib dikeluarin zakatnya. Belum wajib zakatnya. Gitu. Misalkan kan 99 sekian gram tuh. Punya kita emas segitu. Ada yang punya kan di rumah noh? Ada Mas Mas Jawa, Mas apa? Jawa. Nah, nanti itu setahun.
dikeluarkan zakatnya. Itu namanya haul. Kalau nisab, batas yang harus dikeluarkan. Batas yang harus keluar. Misalkan hasil panen itu berapa, itu namanya nisab. Ini sedikit ada agak ke situ. Iya. Jadi ini penting bahwa ketika menggunakan zakat adalah itu termasuk kita diberikan amanah harta, kita keluar, kita jalanin amanahnya. Apa itu? Zakat, infak sodakohnya. Itu namanya menjalankan amanah. Menjalankan amanah. Karena kita diberikan harta, ibaratnya lewat di kita itu, rezeki orang lewat kita. Rezeki si miskin ada di orang kaya. Kayak keran gitu, air. Jadi orang mau wudu ngambil air di situ, si kerannya itu adalah orang kaya. Kerannya orang kaya. Nah, mustahiknya yang berhak menerima itu adalah orang-orang yang memang dia hak dia mengeluarkan keran di situ. Kalau ini tidak kita sadari, maka kita tergolong orang-orang yang khianat. Nauzubillah min dzalik. Karena dikasih harta tidak kita gunakan, tidak kita keluarkan hak-hak orang lain. Lisaili wal mahrum. Ada yang minta, ada yang enggak minta. Wa fi amwalihim haqqum maklum di situ. Di dalam harta mereka ada hak-hak orang lain. Itu kaitan dengan harta, amanah harta. Amanah harta. Amanah jabatan harus adil. Sebagai pemimpin harus adil. Ketika dia melaksanakan jabatannya, kemudian dia adil, berarti dia menjalankan amanah. Kalau dia seorang pemimpin, ya tadi itu jabatan harus adil dan tidak memakan hak orang lain. Baru itu dikatakan dia amanah. Kalau dia tidak melaksanakan sebagaimana harta yang wajib digunakan, maka dia diberikan amanahkan harta, dia berarti tidak amanah. Kasih ilmu nih, amanah oleh Allah. Ini adik dikasih Allah itu pinter, punya ilmu. Nah, ilmunya itu dikemanain? Apa didiemin sendiri? Apa didiemin sendiri? Apa ilmunya itu? Gue boleh belajar mahal-mahal. Belajar mahal-mahal. Capek lagi bertahun-tahun. Ngapain gue kasih orang? Lu tinggal minta lu tinggal minta lu mah. Itu namanya khianat juga, tidak amanah. Tidak amanah. Harusnya ya kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi ilmu itu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi pengen tebang aja tuh orang. Iya. Ngapain ini? Ngapain gak ada buahnya? Gak ada buahnya. Buat apaan? Buat nedudul beringsang ininya. Nah, orang juga kesel. Gua udah tanam ini pun mangga ini bertahun-tahun kagak buah-buah. Kagak buah-buah. Buat tebang juga nih, kan begitu. Iya. Makanya orang berilmu itu harus diamalkan. Kalau orang berilmu, dia ngajar, dia sampaikan, ternyata bukan malah bodoh. Malah bertambah itu. Malah bertambah. Jangan tadi punya pikiran, gue boleh capek belajar, boleh mahal-mahal, gue kagak mau kasih orang. Itu julid apa? Iya, julid kali ya. Julid ya. Itu berarti dia tidak amanah terhadap ilmunya. Oke, baik ya. Cancing keluarga Babe sudah 50 menit bergeser dari pukul 8 ya. Terasa waktu begitu berjalan dengan cepat, Guru ya. Kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita. Untuk itu kita tunggu dulu, mungkin ada yang mau bergabung atau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kita tunggu di 0858 9486 2954. Masih kita tunggu sekarang, atau mau bertanya lewat WhatsApp-nya ditunggu di nomor yang sama 0858 9486 2954. Masih di tema tentang amanah ya, baik amanah harta di situ disampaikan dengan jelas, kemudian amanah tangga pemimpinan dan juga amanah ilmu dan lain sebagainya. Mungkin tadi dulu kita lihat dulu. Nah, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang Ahmad Bang Ahmad di Pisangan apa Jatinegara. Oh iya. Mau tanya nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz ya. Ya Pak. Mau nanya Pak Ustaz, perbedaannya orang munafik sama orang musyrik. Iya. Apa itu perbedaannya Ustaz?
Iya, iya. Itu aja pertanyaannya. Makasih, Makasih Pak. Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ahmad di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Di Pisangan. Pisangan. Mm-mm. Itu negara. Pisangan gabus. Pisangan. Pisangan mana nih ya kita? Baik. Makasih nih Pak Ahmad yang bertanya munafik dan musyrik. Munafik itu sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi adalah bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik salah satu. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Kemudian yang ketiga, kalau dia berdusta, dia khianat. Kalau berdebat, dia mau menang sendiri. Ini orang munafik tuh, ciri-cirinya 3 Pak Ahmad. Jadi kalau dia bicara, idza haddatsa kadzaba. Kemudian kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Kemudian kalau musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ini lagi nih. Lebih Termasuk dosa besar gitu. Dosa besar. Lalu sudah dikatakan musyrik itu bahwa Allah akan mengampuni dosa orang wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah akan mengampuni dosa selain daripada musyrik. Makanya kalau musyrik itu Kagak ada ampunnya. kagak ada ampunnya. Makanya dijaga betul ini. Harus dijaga betul. Kalau kaitan dengan orang munafik, kembali lagi Pak Ahmad di dalam surah di Al-Qur'an, di surat An-Nisa ayat 145 itu innal munafiqina fid darikil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tuh. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah ini itu orang munafik. Nah orang di dalam hadis lain juga ada ciri orang munafik itu ada 4. Jadi di sini arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Jadi ada 4 tanda. Jika seorang memiliki 4 tanda ini, maka dia disebut orang munafik tulen. Tulen. Keluar juga kata tulen. Iya. Danta gitu. Danta. Yang pertama apa? Idza tumina khona. Jadi kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan apabila dia dikasih amanah, dia berkhianat. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza ahada ghadwa. Dan apa kemudian kalau dia berjanji, dia tidak penuhi, Ingkar gitu. mengingkari. Wa idza khasmul fajr. Dan apabila dia berselisih, dia berbuat jolim. Kalau tadi ada 3, tapi di hadis lain ada 4. Tulen dah itu. Tulen. Nambah satu lagi. Nah, tinggal Pak Ahmad nih, lihat aja nih orang yang kayak gini nih. Kalau dia suka, yang pertama dia dikasih amanah, dia berkhianat, itu munafik tuh. Kalau dia bicara suka ngoro, bohong, itu munafik tuh. Munafik masih. Kemudian kalau dia berjanji, dia ingkari. Besok ya, tarsok panggilnya Pak Ahmad. Besok, tarsok aja gitu, tarsok panggilnya. Kemudian kalau dia ada perdebatan, perselisihan, dia buatnya curang, zolim. Itu tuh. Makanya kita sering baca doa itu untuk menghindari
dari kekafiran, kekufuran, dan kefasikan dan kemunafikan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq wasyafa'ah waria. Gitu. Dulu musik sebentar. Kalau musyrik, Pak Ahmad itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, mintanya kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Ya, ke pohonan, ke batu, ke kuburan, ke apa itu diminta, itu namanya musyrik. Gitu perbedaannya. Makasih Pak Ahmad, mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, baik, janji keluarga Babe itu alhamdulillah sudah dijawab. Pertanyaan dari Pak Ahmad yang dari Pisangan. Ya. Mungkin dari janji keluarga Babe juga yang lain yang mau bertanya dipersilahkan lewat WhatsApp barangkali ya. Nanti barangkali insya Allah akan dijawab karena memang waktu yang sudah singkat, kurang lebih 3 menit lagi kebersamaan kita, dan nanti di akhir pertemuan kita ini bakalan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita bersama. Dan jangan lupa ya, setiap malam Jumat kita ikuti kajian jimat ya. Insya Allah untuk pekan depan insya Allah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdurrahman MPD, karena memang kita jadwalnya dibuat diselang-seling juga. Mudah-mudahan makin berkah ilmunya guru ya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita ya, bisa bersilaturahim lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ditutup nanti dipimpin doa sekaligus dan ditutup oleh guru kita. Terima kasih. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa dulu langit, bumi, gunung itu ditawari amanah tidak mau, enggan, ogah, awang gitu. Kemudian kenapa? Karena itu takut berkhianat, langit, bumi, dan gunung takut dia mah. Nah, manusia ditawarkan mau menerimanya, diambil sama manusia. Kenapa? Nah, terjadilah itu di dalam diri manusia ada yang namanya ambisi dan syahwat. Nah, disitulah terjadi mana ayyukum ahsanu amala, di antara kamu siapa yang terbaik amalnya. Maka terjadilah ada orang yang baik menjalankan amanah, ada yang tidak baik. Siapa yang tidak baik menjalankan amanah? Itu orang munafik dan orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita tutup doa, dan sebelumnya kita awal dengan baca suratul Fatihah. Semoga COVID atau wabah corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua dilindungi dari semua itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halalan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, yang benar dari Allah dan Rasulullah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan mati ini saat salahku melangkah
gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u